Bapak ini kena stroke. Bapak ini kena apa? Sudah berkali-kali masuk rumah sakit, tapi belum sembuh-sembuh juga. Ada saya tanya, ibu, sepanjang ibu jadi suaminya, sepanjang ibu jadi istrinya bapak, apa kelebihan bapak? Kelebihannya Ustadz, ahli ibadah, ahli. Terus suami saya juga tidak pernah melarang saya untuk berbakti kepada orang tua. Tidak pernah melarang saya untuk berbakti kepada orang tua. Terus tanggung jawab. Ini pokoknya kebaikannya banyak sekali. Cuma satu Ustaz, satu. Ini camkan para bapak-bapak, termasuk saya. Saya juga bapak-bapak, Ustaz. Saya juga kena. Cuma saya satu Ustaz, suami saya itu orangnya keras. Berhubung ini Ustadz kita sudah siap, monggo kepada Ustadz Abdul Bal, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu belum pada jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang jawabnya paling kencang, mudah-mudahan hidupnya senantiasa sehat, rezekinya lapang, suaminya bagi ibu-ibu jadi makin soleh, makin ganteng, bapak-bapak istrinya makin cantik, anaknya jadi hafal Quran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusakum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Adem enggak, Pak? Adem. Adem belum Bu? Adem, Bu. Lanjut baca Qur'an Kolbar. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla
ala khairin walahu mislu ajri fa'il. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanah. Yang terhormat sahabat-sahabat FKM yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan diberi kesehatan senantiasa. Takmir masjid Mbak Nyaw Mangun Karso, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu. Para donatur yang membantu acara ini mudah-mudahan rezekinya makin lapang, makin berkah. Kelak ketika meninggal husnul khotimah dan dimasukkan surga yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang belum donatur mudah-mudahan bisa jadi donatur. Minimal terima donatur minimal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita bahas apa, Pak? Apa ayo? Temanya apa? Radio moco player. Maksudnya player 3 yang ngelahir radio moco. Tidak, Pak, tidak, temanya tidak ada. Orang, ibu-ibu tahu temanya tidak, Bu? Oh, radio moco player, temanya umum, bebas. Radio moco player. Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari keterpurukan. Pasca corona, saya termasuk orang yang terpuruk. Meskipun senyum saya lebar 1,5 cm ke kanan dan ke kiri, tapi kadang-kadang ya mumet juga sebenarnya. Apalagi dengan anak 5 yang belum kerja semuanya, sekolah semuanya, istri yang baru 1 dan tidak kerja juga, saya juga tidak kerja. Terpuruk tidak, Pak? Terpuruk. Hampir semua orang corona itu kena corona terpuruk, bener tidak? Bener tidak? Ada yang selama kena corona tidak kena dampak sama sekali? Jawab. Ada tidak yang selama corona ini tidak terdampak sama sekali? Bahkan malah panen duit, ada tidak? Saya tanya ini, ada tidak kira-kira? Yang di sini ada tidak? Negara sana ya. Ya mungkin ada sebagian kecil orang-orang tertentu malah itu semakin jaya karena jualan obat atau apa mungkin, atau jualan hand sanitizer, atau jualan masker, bisa tidak? Untuk bisa. Tapi bagi bapak-bapak yang kayak saya senasib perjuangan semumetan apa pun ya, pokoknya saya melas-melas lah, itu pasti kena dampak. Akan tetapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di balik kesusahan hidup, di balik masalah yang senantiasa mendatangi kita, Allah sudah siapkan yang namanya kemudahan. Allah sudah siapkan yang namanya solusi. Allah sudah siapkan yang namanya penyelesaian atas semua permasalahan hidup kita. Ada orang yang punya masalah 1 tahun selesai, ada. Misalnya utang, misalnya. Di sini ada yang punya utang enggak? Yang punya utang ngacung. Yang jujur, di utang ngacung mudah-mudahan segera lunas. Ngacung. Yang di utang ra ngacung, ya ra lunas, ra tak juga. Jadi jujur, sing merasa diutang ngacung, sing merasa diutang. Ini kan wajah-wajah utang tapi kok bayarnya kan ngacung gitu. Ustaz dia utang lah, duwe. Oh ini wong urip mesti duwe utang bener dah. Orang hidup rata-rata punya utang bener, Pak. Ini kan punya utang, Pak. SPP. Duwe tau ya. Yang nom wis, Mas dengan yang nom Mas ya. Dengan nom tapi ratu ya. Nah ini tuh kaya aku. Guyon jelas serius banget gitu. Ini kan punya utang dah. Nah, yang nom aja punya utang, ngomongnya sing anak 5 kaya aku. Tapi asalkan kita mau berusaha, pasti nanti juga Allah berikan pelunasannya. Barang siapa yang berhutang dan dia siap untuk melunasi, berjanji ya Allah beri saya kemudahan untuk melunasi, dan berani nyicil sedikit demi sedikit amalan menjadi bukit, saya akan lunas. Biasanya nih guys, kalau ada orang utang sama kita, kemudian tidak lunas-lunas, kira-kira bagaimana hubungan kita? Langsung saya kurang ajar ya.
nak utang we bedino teko we madang ditagih utange endo we kaya apa Tom and Jerry biasanya wong utang-utang dia Pak biasanya dia bener dah saya menang gue berarti ya kuwi kan aku ora nuduh siapapun nggak ada yang menang gue yang bisa kayak gitu jadi nak pas nomor utang itu kabeh wong seneng bener ya Pak ibu bener ya Bu omongno ibu motor Twitter ibu sini diutangi wong masyaallah jadi utang pernah ngerasani kan aku ora nyebut ke seseorang tapi pas nyarutan wabut pasang aja itu gawe iki misalnya itu gue ada nyarutan eman-eman bener iki gue jujur banget begitu akan tetapi kalau kita berniat untuk melunasi hutang itu Allah akan berikan jaminan untuk melunasi tapi nak niati orang lunasi utang niati ya sampai mati pun tidak akan terlunaskan utang. Tapi kalau kita niat untuk nyarutan pasti Allah akan kasih. Makanya yang merasa ditnya di tempatnya orang lain atau diutang ngacung sing di piutang ngacung. Ini di piutang. Master itu ya kira Mas, waktunya Mas. 30 juta lebih. Nomor ibu master yang hijau itu. Utangnya nih ngomong 30 juta ngasih itu 30 juta berarti mungkin duitnya 3M pek mantu nobu yang punya piutang barang siapa yang uangnya di tempatnya orang lain kemudian wayang nyarutan kurang dinyarutan tapi ya Allah saya ikhlas ya Allah mudah-mudahan setiap hari jadi sedekah gitu. Tapi ini bagi yang sing ngutangi aja malah sing dere sing utang kan ndak kowe tak sarang keri yo kok tiap hari kowe ini sedekah terus lho kok aneh itu bagi yang ngutangi gitu tapi yang utang nah iso cepet-cepet endah dan itu juga memudahkan urusan kita bener enggak Pak kalau kita utang kemudian kita bayar besok butuh lagi utang lagi diutangi enggak kira-kira insya Allah diutangi insya Allah tapi nak utang lunas utang nak kira-kira bi lah maksud lo gitu bingung bayar wis utangnya makanya yang namanya hidup ini memang Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah dan kami akan uji kalian dengan sesuatu hal yang bisyarri sesuatu hal yang kalian tidak sukai diutangi wong ora ditagih kira-kira seneng lah itu. Dia tidak suka, pengen nak ditagih dan tidak. Wal khairi, naik jabatan. Usahanya makin maju. Anaknya sehat semuanya, suaminya sehat semuanya. Suaminya tidak pernah marah, tidak pernah mukulin, tidak pernah berkata-kata kasar. Bu, ibu. Assalamualaikum ibu-ibu. Suami jenengan pernah berkata-kata kasar enggak? Pernah? Tadi pagi saya meruqyah seseorang. Ini untuk para bapak-bapak. Tadi pagi saya meruqyah seseorang, ya. Nggak kelihatan Mas. Itu maksudnya semua Mas. Tadi pagi saya meruqyah seseorang tapi tidak tak sebutkan orang mana. Orang Semarang Barat. Bapak ini kena stroke. Bapak ini kena apa? Sudah berkali-kali masuk rumah sakit, tapi belum sembuh-sembuh juga. Ada saya tanya, ibu, sepanjang ibu jadi suaminya, sepanjang ibu jadi istrinya bapak, apa kelebihan bapak? Kelebihannya Ustadz, ahli ibadah, ahli. Terus suami saya juga tidak pernah melarang saya untuk berbakti kepada orang tua. Tidak pernah melarang saya untuk berbakti kepada orang tua. Terus tanggung jawab. Ini pokoknya kebaikannya banyak sekali. Cuma satu Ustaz, satu. Ini
camkan para bapak-bapak, termasuk saya. Saya juga bapak-bapak, Ustaz. Saya juga kenal. Cuma saya satu, Ustaz, suami saya itu orangnya keras. Dia baik, tapi dia keras. Dia itu baik sekali, tapi keras. Ibadah, Masya Allah. Baca Quran, Masya Allah. Sholat, bukan ketinggalan waktu sholat, menunggu waktu sholat. Jadi sebelum adzan, Bapak sudah wudu, sudah siap-siap. Akan tetapi satu, Ustaz. Apa Pak tadi Pak? Keras kepala. Keras kepala. Nah di kegarapan ini kudu ini. Pokoknya kudu. Makanya ibu-ibu sering tersakiti. Ada ibu-ibu yang tersakiti selama 25 tahun ada. Insya Allah tidak di sini. Kalau di sini mungkin lebih ya, 30 tahun gitu ya. Ada orang yang datang kepada saya, Ustaz, saya sudah 25 tahun Ustaz menyimpan rasa benci sama suami saya. Ternyata dampaknya kepada anaknya juga. Makanya bapak-bapak yang sering nyakit istri, bertobatlah dan istighfarlah. Termasuk saya. Mari bapak-bapak istighfar bareng sama saya, tobat bareng. Astagfirullah. Ibu-ibu juga sama. Kurang cerewet karo bojo. Bayaran yang kurang cerewet. Apa Bu? Pokoknya orang ini cerewet. Kadang-kadang bojone Ustaz tak disayang enak tadi dia tak gelem. Raga. Orang kecil tuh. Ustaz sapa aku tak ngomong aku. Kan orang ngomong aku. Curhat kurang layak. Bahwa yang nama hidup di dunia ini memang Allah menguji kita. Tidak ada satupun orang yang mulia, para nabi, para orang-orang soleh, para wali-wali Allah yang hidupnya baik-baik saja tanpa ujian, tidak ada. Makanya kalau jenengan punya masalah, saya juga punya masalah. Kalau jenengan punya utang, saya juga ngerti-ngerti. Kalau jenengan punya problem hidup, saya juga problem hidup. Ini emang kayak itu. Ada satu orang yang nelpon saya terus, setiap nelpon sih, Ustaz, aku tak mati saja Ustaz gitu. Oh cuma eman jenengan cek ayu mbak, cuma mati sih. Ya bagaimana Ustaz? Suami saya tuh sering menyakiti saya. Jadi udah 3 kali nelpon saya pengen mati. Mbak, tak, saya marah. Udah balik ke nelpon mati, gimana mati? Ucapanmu udah bagus sekali itu Mbak. Apa dikira itu kalau mati masalahnya selesai saya gitu. Pripun Ustaz, suami saya itu menjengkelkan, mertuaku menjengkelkan, karena dia tidak baca hadis. Ajaban li amril mukmin. Sungguh ajaib, sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman. Apapun yang menimpa orang beriman adalah ladang pahala. Apapun yang menimpa orang beriman adalah ladang akhirat. In asobathu apa? Syarra. Ketika yang menimpa orang beriman itu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka jadi ladang pahala. Wa in asobathu dharra. Ketika yang menimpa orang beriman ini adalah sesuatu yang tidak disukai, suami tadi jengkelke istri, cerewet, mertua ikut campur, anak sulit diatur dan sebagainya, dia bersabar, dan kesabaran ini juga ladang baik. Jadi orang sampai mikir saya mending saya mati saja, dikira kalau mati itu selesai, dikira kalau mati itu justru mati itu malah awal dari kehancuran. Kalau orang matinya tidak husnul khotimah, awal dari celaka yang besar kalau orangnya tidak husnul khotimah. Tapi mati juga bisa jadi awal dari kebaikan, keberkahan, kemudahan, kesuksesan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Man dakhalal kubra bila zatin faka'annama dakhalal bahra bila safin. Barang siapa yang masuk kubur, masuk ke liang lahat, tidak memakai bekal iman dan takwa dan amal soleh, maka annama dakhalal bahra bila safin. Sebenarnya kita masuk ke dalam lautan tanpa menggunakan kapal, tanpa naiki perahu, tanpa menaiki sesuatu yang bisa menyelamatkan kita.
Makanya saya ngomong, jangan sekali-kali Mbak terpikir untuk mati, karena mati itu bukan suatu hal yang menyelesaikan masalah kalau seperti ini. Terus harus bagaimana Ustaz? Optimis, yakin di balik jengkelnya suami, di balik jengkelnya mertua itu ada hikmah yang panjang, ada hikmah yang baik, dan insya Allah jangan akan diingat derajatnya. Semangat lagi Pak. Tapi semangat lagi, besok berapa bulan lagi disakit lagi, gitu lagi. Pula balik karek bunuh diri. Tapi alhamdulillah gagal terus, karena karek bunuh diri nelfon aku, jadi gagal lagi. Karek bunuh diri. Nah, inilah ujian hidup. Makanya ketika kita merasakan ujian hidup yang begitu berat, dulu pernah saya ngisi di sini juga, masih ingat ya? Ketika malam semakin gelap gulita, bareng 1, 2, 3. Kon-konan berat belum. Kita berdiri imaman kalau semangat. Ketika malam semakin gelap gulita, bareng 1, 2, 3. Itu pertanda sinar mentari matahari akan segera terbit. Sing ngomong sama aja cincin khusus cowok. Cincin mau siapa yang cincin? Gantinya aku nih sampai bak. Ketika malam semakin gelap gulita, di situ memang ada genderuwo, apa meneh? Kuntilanak, kuntil bapak, kuntil nenek, kuntil kakek, sak keluarga, kuntil-kuntil yang kabeh. Ketika malam semakin gelap gulita, sampai Nabi mengatakan, seandainya kalian lihat apa yang saya lihat, kalian tidak akan pernah keluar malam sendirian. Tidak akan pernah. Kalau kita bisa melihat apa yang dilihat Nabi, kita tidak akan pernah berani keluar malam sendirian. Tidak akan pernah berani. Karena setan itu wujudnya medeni Pak, menggilani, jijiki. Pokoknya jin-jin kafir dulu lah. Aku kan sarjana alam goib. Jadi saya tahu. Tahu itu udah harus lihat, tahu itu udah harus. Jadi saya SAG Pak. SAG saya beda yang lain Pak. SAG sarjana alam. Karena kuliahnya 15 tahun saya ngurusi uang kena guna-guna santet, pelet, apa meneh, pasang susu, sampai susu lagi jalui warung. Setan-setan jin-jin kafir itu wujudnya jijik, gilani, medeni. Zaman cilikku, aku sering dilihat penampakan. Jadi saya belajar ruqyah ini karena dulu sering diganggu jin, sering diurai wajah jijik gitu. Jadi orang yang bisa lihat tuh biasanya orang-orang yang gangguan jin, biasanya. Yang biasa lihat jin itu biasanya orang-orang yang kena gangguan. Dulu waktu saya itu bisa lihat. Termasuk beberapa sahabat saya peruqyah nasional, guru saya juga dulu awalnya waktu kecil juga sering gangguan. Waktu saya kecil tuh sering dilihati. Kalau sekarang bukan sering dilihati lagi, masih tetap digoda juga. Kemarin saya mau sholat di jamaah di musola sebelah saya. Saya kalau sholat di musola kan ada musabahnya. Di antara satu musola, setiap saya sholat lewatnya kuburan pas qomat maghrib. Jadi alternatif karena di situ qomatnya paling telat. Jadi nak pas telat mungkin kesel ya, itu cari di situ. Nah karena dan jalannya jelek, ada satu pohon yang gede di situ orang sering dilihat-lihati. Tapi saya tidak pernah dilihat. Nah tiba-tiba kemarin sholat maghrib itu sampai situ udah, wah ini udah banyak yang cerita dilihat-lihati. Saya lewat itu langsung perinting kabeh. Aku netok lah. Gue enggak lihat, saya tidak lihat, cuma rasanya kayak ada yang bonceng rasanya. Tapi orang buahnya diri itu dilihatin. Gue kok macam-macam karena aku narik kalau sholat, ayo. Gitu kan. Nah gitu kan aja gue. Gue kok macam-macam karena aku. Ya saya tidak lihat. Pokoknya narik kalau sholat, ayo. Itu sampai tekan musola aku merinding, musola lagi hilang. Kalau saya takut, wah masih kerjain. Makanya orang-orang yang penakut nanti malam ditekan genderuwo. Setan menunggu memang sebenarnya sih buat beti. Ustaz kok betul-betul. Memang nyatanya kayak gitu. Kalau yang takut-takut malah seperti ini. Asing wani orang mulane jadi orang lanang iki, jadi wong itu barang
Nak wedi aja wani-wani, nak wani aja wedi. Ulangi yo, iki mantra ampuh. Mantra ampuh musik jin. Nak wedi aja wani-wani. Nak kira-kira lewat kuburan kok kira beduk-beduk ini yo rasa lewat kono. Kuwi jalan sing lurus sing alus sing padang lho. Memang di situ tuh setiap dipasang lampu mati, Pak. Khususnya yang kono sampai sing masang bingung kok mati terus ning itu ada. Ngono setan, demit. Di situ banyak orang. Kemarin bakul sate lewat situ dilihati. Tapi karena bakul sate ini wedi rawan kewani ra wedi lewat rumah yo ra wedi ini. Makanya di dunia persetanan. Jadi departemen persetanan itu kalau ada orang yang takut itu senang. Tapi kalau dia langsung berani, rasa macam-macam aku tak gibal gitu. Lari gitu. Apalagi kalau pas lewat itu, dan biasanya resepnya Pak, kalau pas yuk tengah ditingin pengen dinajin tapi betul-betul kok nih kuno tak ada. Dan begini mau nunggu jalan. Tidak apa-apa nggih Bu nggih. Kalau pas lewat di tempat-tempat yang angker, jangan tidak usah takut, langsung adzan saja. Jadi kalau saya lewat angker malam, saya kan ada yang pulang malam jam 12, jam 11 malam dulu. Di tempat-tempat yang angker, saya langsung adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi minggah kabeh. Abot melawan itu. Jadi bukan karena hebat, bukan. Tapi adzannya itu yang luar biasa. Kembali kepada masalah hidup. Tekan ke ini, maaf, hilaf. Temaku sampai hilang. Oke. Meskipun bocah-bocah aku kurang penting guru dewi lah. Jadi ada ketika kita bicara tentang kesuksesan, ada kata sokbun. Apa? Sokbun itu apa? Misalnya sok, ain, ba, sokbun. Kalian bisa lihat ya. Sokbun itu artinya kerupetan, kesulitan. Itu sokbun. Lawan katanya apa? Sahlun. Apa? Sunan Biana sering amat sahlun atau amat sahal. Salatnya mudah. Akan tetapi, jadi ada kata, ada satu sokbun. Yang kedua adalah usrun. Apa? Kalau di Al-Quran ada surat Al-Insyirah ayat surat yang ke-94 ayat 5 Al-Insyirah habis surat Duha alam nasyrah. Coba dibuka ayat surat ke-94 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Hafal ya? Ini mantra Al-Quran, ayat Al-Quran, mantra yang syar'i. Ayat Al-Quran maaf. Ayat Al-Quran ini bisa menjadi mantra hebat, ayat yang luar biasa. Kalau kita baca dengan yakin, fa inna ma'al usri, sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan pasti ada. Jadi ketika dengan pas sulit-sulitnya, pas susah-susahnya, pas mumet-mumetnya, wah bentar lagi akan datang kemudahan. Dan saya sering ngalami kayak gitu. Kemudian ada lagi di surat Asy-Syams, surat 91 ayat 7 sampai 10. Udah ketemu. Wa nafsi wa ma sawwa. Artinya apa Pak? Wa nafsi wa ma sawwa. Ada terjemahnya Pak? Demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. Ya benar. Wa nafsi wa ma sawwa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya apa Pak? Kemudian kami ilhamkan pada jalan kejahatan dan ketakwaannya. Kepada jalan kejahatan dan ketakwaan. Ketika kita ditimpa musibah, masalah hidup, problem ekonomi, problem rumah tangga,
Ada orang yang kemudian berlaku fujur. Fujur tadi apa? Kejahatan, kedurhakaan. Lah, boleh duit angel mending pasang togel. Ada nggak yang gitu? Hanya sekarang marak yang namanya di kota-kota, desa-desa judi online, bener deh mas? Hati-hati kalau anak kita kok sebut ke HP terus, jangan-jangan aku WK katanya rata sekolah tapi nak sinau nih serem supir ada orang sekolah deh, tapi sinau serem matematika kok pinter matematika kan orang matematika deh. Bagi aku untuk transplant ke Hong Kong, maksudnya ternyata dia sering togel. Dan coba kan, tanteni bu, jam 11 di kalau tidak transferan. Dia tanteni jejak itu transferan tenan berapa? Wes terus muitnya tenanan kayak gitu, rincing ini, pegang tangan lo, nah, muat. Mulus susu yang pasang mana itu? Makanya setan selalu apa namanya itu? Jadi ada orang-orang yang ketika punya masalah langsung ambil jalan pintas. Kira-kira kalau pasang togel, intinya kalau rente akan di pak. Oh yang ngerti gue sampai. Orang ngerti, tapi kebanyakan akan. Ruginya kalau untungnya akan di. Ada yang datang kepada saya, Ustaz, mohon maaf, saya sudah stres Ustaz. Dia dipasrai sama mertuanya untuk mengelola showroom mobil. Mobilnya didol kabeh. Orang lebat ini lantai. Masih kebulkan utang 200 juta. Ketemu aku stres saya. Piro utangnya 200 juta. Sidik aku. Sidik 200 juta ini kok. Sidik kita nang sidik. Nah, kita tak cek ngene koncoku niku utangnya 4M, 3M biasa dibiyan-biyan ngono. Ora edan ora karena sudah tahu solusinya. Ora tak kon utang mesti mana. Jadi menurut kita itu ada utang 10 juta sakit Pak ya, menurut ada ya Pak ya. Tapi bagi orang utang 200, 500, sak miliar itu bagi mereka sedikit. Bisa ngomong sing do doyan nang biasa. Doyan utang. Sing doyan utang. Tapi di situ rata-rata mereka kayak gitu. Ada rumah tangga baru anak satu, saya mau bisa sama suami. Kenapa? Suami saya hobinya pasang togel. Rata-rata semuanya hampir rumah tangganya hancur, apalagi bisnisnya hancur. Kerja yo males karena apa? Turun amal aku nak pasang semene intoe. Dia pernah cair pisan, pernah untuk pisan. Yang kok putus-putus. Jadi intoe pisan baru rentok peng 1000. Tapi ya terus semangat ya, Masya Allah. Jika aku nyebut ke siapa saja ya kan. Jadi dia nggak mau dibilang juga. Nah itu kan pilihan orang itu ketika punya masalah karena dia tidak sabar, karena dia tidak meyakini janji Allah itu benar bahwa di balik kesulitan pasti ada. Asalkan kita mau berusaha, asalkan kita mau ikhtiar sungguh-sungguh, asalkan kita mau silaturahim kepada orang yang tepat, insya Allah masalah kita akan selesai. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada yang ketika punya masalah, ya Allah astagfirullahaladzim, kok masalah kurang nabung, oh ini karena dosa-dosaku. Karena apa? Dosa-dosa. Satu harta haram yang masuk ke dalam mulut kita, itu nanti akan menjadi masalah di kehidupan kita. Ada seorang ulama namanya Imam Haromain. Imam apa? Imam Haromain itu Masya Allah, orangnya tuh alim luar biasa, alim. Tetapi bicaranya tidak jelas. Kalau bicara saya bisa dipahami ya Bu ya, bisa dipahami tidak? Orangnya pintar, cerdas, alim luar biasa. Tapi bicaranya tidak. Kira-kira kalau dia ngomongnya orang pati jelas ya kira-kira. Ngomong apa gue cuma jelas ya. Nah, karena suatu saat ditanya sama muridnya, wahai Syekh, apa yang menjadikan Syekh itu ngomongnya seperti itu? Kalau Syekh itu orangnya cerdas sekali. Dulu waktu saya kecil, nah ini untuk ibu-ibu hadari, untuk ibu-ibu. Dulu waktu saya kecil, bapak saya adalah orang yang soleh. Ibu saya adalah orang yang soleha. Bapak ibunya orang yang
orang-orang yang luar biasa. Cuma tetangga saya punya pembantu, punya budak. Nah itu kesalahan budak tetangga saya. Ini bukan kesalahan ibunya, bukan kesalahan bapaknya, tapi kesalahan budak tetangganya. Jadi waktu ibunya sedang masak atau sedang apa, sibuk gitu, si anak ini, si Mamang Ibrahim kecil itu keluar karena kelaparan atau kehausan tuh waktu balitanya. Bapaknya sudah wanti-wanti, Bu, pokoknya anak kita jangan disusui siapapun kecuali air susu ibu sendiri. Bapaknya udah pesan begitu. Karena saya mencari rezeki bener-bener halalnya tak jamin kehalalan. Kemudian ibu makan, nanti dinyut kendaraan. Ditetek. Tetek ini bahasa Inggris ya. Nah, nyut bahasa Jawa gitu. Nanti ditetek anak kita, insya Allah kalau itu dari air susu ibu, anak kita akan jadi orang yang luar biasa. Anak kita akan jadi orang yang luar biasa. Karena saya mencarinya sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Ibunya siap. Betul betul. Terowong saya ini. Orang banget lah. Rojok juga ya, rojok gol sedikit. Nggih Pak Ji. Insyaallah. Bener Ji Mimin. Suatu saat pas nangis, pembantu budak tetangganya itu main ke rumah. Karena nangis gak menang-menang, langsung diteteki kalau susu pembantu. Bapaknya lihat, langsung dimarahi. Kalau anak jenengan nangis karena pengen netek, kemudian diteteki tetangga ibu. Alhamdulillah. Aman. Bapaknya ngomong, "Lah ngono kuwi jenengan." Dimarahi sama bapaknya. Ngawur. Kamu jangan musuhi anak saya gitu. Tidak apa-apa Pak, saya kasihan, nangis tadi tidak diam-diam. Masalahnya bukan masa itu. Kamu itu semua yang menghasilkan, yang bermanfaat bagimu bukan untuk saya, tapi untuk tetangga saya, karena kamu adalah budak tetangga saya. Gara-gara itu ucapan saya bisa seperti ini. Gara-gara sekali minum tetek budak tetangga. Dan jenengan benar, jenengan minum tetek itu bagus bila aja. Apalagi kalau yang di tetek orangnya tidak soleha. Ini sekali sih. Ustaz, anak pun netek yang tongguaken nyata kok yo cerdas ya mungkin cerdas, mungkin kamu cerdas, tapi dikandani uangnya rangka ruang, ente ndak? Di konsulat uangnya ada ndak gitu? Yang anaknya di konsulat angel ada? Ndak, di sini insya Allah solehah semuanya. Yang perempuan, yang laki-laki soleh semuanya. Kalau anak kita itu dikandani angel, mungkin guru-guru masalah tetek atau masalah makanan, makanya koreksi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, dan kamu ilhamkan kepada manusia, kepada orang-orang itu untuk berbuat fujur atau takwa. Qad aflaha man zakka, sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Wa qad khaba man dassara, dan sungguh merugi orang-orang yang senantiasa mengotori jiwa. Jadi di saat kita mendapatkan ujian, di saat kita mendapatkan cobaan, yang pertama satu, jangan sekali-kali datang ke dukun. Jangan sekali-kali datang ke dukun. Itu siapa? Dukun. Nah, wali ini setan ya. Jadi kan benar-benar. Dia juga SAG loh, sarjana alam itu. Dukun itu wali setan. Lihat terus dukun penampilannya kayak macam-macam. Semua orang yang ketika kita datang ke sana itu tidak tambah mendekatkan diri kepada Allah, tambah neko-neko, tambah pemenuhan. Sing dukun biasanya apa Pak? Nanti malam jangan datang ke sini ibu sendirian ya. Kemudian ibunya muda nih, janda muda kempling di sana. Nanti malam datang sendirian jam 1 malam, bawa kembang setaman, taman di Taman Mentese, jam 1 malam. Nah, ada apa Mbak?
tak dusi nih sendang. Tak dusi nih kira-kira 3 pagi Pak nih Pak. Ya didusi, baru terus dikerjain juga. Korbannya 9. Datang kepada saya ibu-ibu ini hati-hati, ini modus dukung ini ibu, modus. Datang kepada saya seorang ibu anaknya baru saja. Dia datang kepada seseorang dukun, ngakunya kiai ngakunya. Di daerah tertentu tak sebutnya enak. Ngakunya kiai. Itu yang pertama itu. Kalau pengen umurnya panjang, kalau pengen apa lagi, rezekinya lapang, Mbak mau enggak? Mau. Apapun rezekinya mau. Mbak harus berhubungan sama saya. Udah sekali hubungan, datang lagi, kok belum lapang-lapang Mbak? Rezekinya belum lancar-lancar Mbak, harus 2 kali. Sampai berapa kali Mbak? Sampai 5 kali. Ketika pas 3 kali stres Mbak. Jadi waktu pertama kali yaitu disuruh jam 1 malam datang sendiri, dimandiin, disendang, habis itu dikasih di situ. Yang kedua, ini yang menjengkelkan sampai aku dengar cerita itu sampai panas kayak ngangkat bedul sebelah gitu. Karena korbannya tidak satu, korbannya kesono Pak. Rata-rata ibu muda yang cantik-cantik. Yang kedua gini jadi Pak Dukun itu datang ke rumah saya, kemudian ngobatin saya, kemudian dia pura-pura jatuh. Aku rapat gede-gede ini. Baru itu suami saya suruh undang guru yang debat sana. Dan itu guru debat. Saya dikerjain di rumah. Suruh bayar berapa? 3,5 juta, dikumpuli cincinnya 3 kali, sama dimandi di sendok. Terus dikit plastik baru setelah mendengar itu saya terus, saya nggak kuat saya. Pengen rasanya itu marah saya.
Saya ngomong sama suaminya, Mas gimana? Suaminya tahu kalau istrinya dikumpulin, dia tahu. Gimana Mas? Kita kasusnya yuk. Saya takut kalau disantet. Malah takut disantet. Itu banyak sekali. Makanya Nabi melarang datang ke dukun. Jadi sesulit apapun masalah kita, sebesar apapun ujian kita, jangan sekali-kali datang ke dukun. Datanglah kepada alim ulama, kepada orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang ahli. Kalau masalah ekonomi, tanyakan kepada ahli ekonomi. Kalau masalah rumah tangga, tanyakan kepada orang yang sudah rumah tangga bertahun-tahun sukses. Kalau masalah ilmu agama, tanyakan kepada orang-orang yang paham agama. Kalau masalah fikih, tanyakan kepada orang-orang yang ahli fikih. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ketika kita menghadapi masalah problem hidup, bukan datang ke dukun, tapi datanglah ke orang yang tepat sesuai dengan bidang atau masalah yang kita hadapi. Tanyakan kepada orang yang ahli, kepada ahlinya, bukan kepada orang yang tidak ahli. Mungkin karena sudah isya ya, cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kehilafan, mungkin banyak candanya, itu maksudnya yang saya nih. Kalau ada hilaf-hilafnya dari kesalahan saya, kedua saya, mohon maaf. Kalau ada baiknya, semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil baiknya, buang jeleknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.